Beberapa waktu yang lalu di Alasdowo, Desa Genjeng, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk pernah ditemukan benda bersejarah sangat unik, yaitu berupa 4 bajra terbuat dari perunggu. Oleh penemunya, benda-benda peninggalan agama Hindu tersebut diserahkan ke Museum Anjuk Ladang. Pak, ini namanya apa? Ini namanya bajra, Pak. Bajra berhulu cakra. Pegangan ini. Ini simbol daripada Wisnu. Jadi pada masa dahulu ini kan alat suci, alat untuk upacara atau persembahyangan yang dipegang oleh rohaniwannya. Nah, ini biasanya digunakan oleh sekte-sekte pemuja Wisnu yang disebut sekte Waisnawa. Selain benda ini ada apa saja? Ya itu tadi kan ada 4, yang 2 bajra, gambar cakra, yang 1 mudra, itu simbol dari sekte Buddha. Terus yang 1 simbol daripada Siwa. Jadi ada 3 kelompok istilahnya. Terus cara penggunaannya seperti apa? Nah ini penggunaannya gini, Pak, ini dibunyikan setiap mau untuk mengiringi mantra. Untuk mengiringi mantra, jadi ini juga nada artinya, pengiring nada. Nada. Ini termasuk benda langka atau suatu hal yang biasa? Ya termasuk ini benda, ya sebenarnya memang biasa, artinya biasa itu setiap upacara keagamaan Hindu itu pasti menggunakan. Cuman ini termasuk juga langka. Langkanya ini kan barang tua, Pak. Ini barang tua, ini bisa ya era Kediri atau era Kahuripan. Karena ini simbol daripada cakra. Ya, biasanya cakra itu, simbol-simbol cakra itu ada di era Erlangga dan era Jayabaya. Benda ini dulu ditemukan di mana? Ini di Desa Bajulan, Dusun Bernongko, jadi dekat dengan situs Lanjar itu. Di timurnya situs Lanjar ini ditemukan. Orang Hindu sekarang apakah juga masih memakai benda ini? Masih, saya pun tiap pemujaan masih menggunakan. Ini tidak bisa ini satu rantainya sebenarnya harus ada penggeraknya lagi, ya. Kalau saya pakai biasanya minimal 2. Di situs Alasdowo juga pernah ditemukan beberapa arca dan benda-benda kuno lain, jumlahnya sangat banyak. Bahkan di situs Alasdowo utara lereng Gunung Wilis tersebut baru saja diketahui sebagai tempat percandian dan petirtaan era Airlangga. Dalam area hektaran persegi ditemukan struktur bangunan berbahan batu bata besar yang diduga bekas tempat peribadatan agama Hindu. Di sisi barat situs percandian juga ditemukan pertirtaan yang dikenal sebagai tempat pertawaan Airlangga. Arca yang terkenal dari situs Alasdowo adalah Dewi Lanjar, yaitu sebuah arca mirip perwujudan Dewi Kali atau Dewi Durga. Hanya saja benda bersejarah tersebut sudah hilang sekitar tahun 1900-an. Berdasarkan laporan Belanda tahun 1908 tentang situs-situs di Desa Genjeng lereng Gunung Wilis, pernah kejadian seorang modin desa setempat melihat putri cantik di tengah hutan Alasdowo ketika didekati berubah menjadi arca. Namun ketika sang modin menjauh, arca kembali berubah menjadi wanita sangat cantik. Kembali, penampakan wanita cantik yang sama didekati namun begitu dilihat dari dekat mendadak berubah menjadi arca. Karena kesal, sang modin lantas memukul kepala arca hingga putus. Sampai di rumah, modin yang berhasil membuat kepala arca penjelmaan wanita cantik tersebut putus seketika jatuh sakit hingga meninggal. Mengku Damri pemangku Pura Kertabuana Giri Wilis Bajulan membenarkan adanya cerita Dewi Lanjar dan kisah modin yang nahas itu.
Bahkan, sejak kejadian itu, arca penjelmaan wanita cantik dikenal sebagai Dewi Lanjar, dan di desa tempat di mana Sang Maudin tinggal, tidak lagi ada Maudin yang menjabat. Bila dilanggar, maka Sang Maudin tidak akan hidup lama. Ini semacam patungnya Durga, Pak. Durga jadi seorang dewi yang memegang senjata ya karena situasi, jadi dewi perang. Jadi kepercayaan orang Hindu bahwa dewi perang, keberhasilan dalam perang itu harus memuja Durga. Kalau di yang populer ya disebut Dewi Kali. Itu sebenarnya juga Durga, juga Uma, Parwati. Jadi terbentuk dengan atribut yang tidak sama ya karena sifat aja yang tidak sama. Pada saat emosional, pada saat seorang benar-benar dewi itu atributnya beda-beda. Patung seperti ini biasanya ditemukan di situs seperti apa? Ya biasanya di situs-situs ya istilahnya pemuja siwa, pemuja siwa. Jadi nanti ada gandengannya pasti ada arca siwa. Jadi kalau Parwati atau Uma atau Durga itu gandengannya siwa. Nah, nanti kalau Laksmi atau Dewi Sri gandengannya Wisnu. Karena itu gambaran sifat atau sakti, kekuatan. Terus itu ada tangan lebih dari 2, Pak. Ya. Itu penggambaran seperti apa? Ya ini gambaran profesionalisnya. Jadi beliau yang maha artinya dewi yang mampu memberikan suatu vibrasi, kekuatan, keterampilan untuk menggunakan seni senjata. Jadi beliau bisa menggunakan seni senjata termasuk gada mampu, gandewa atau panah mampu, segala senjata, segala pusaka. Itu tangan kanan itu memegang apa, Pak? Kalau ini semacam apa ini? Ini bunga, ini apa ini? Tidak jelas nih. Selendang kan? Ini semacam selendang atau kitab. Yang ini juga. Ini kalau detailnya yaitu tadi senjata-senjata dan macam-macam. Jadi artinya ya senjata bukan hanya senjata tajam saja, seperti selendang pun kan senjata yang lentur. Sepengetahuan Pak Damri, patung seperti ini pernah ditemukan di mana, Pak? Ya mungkin hal-hal seperti ini paling banyak ya era Majapahit. Era Majapahit, era Medang pun juga banyak. Karena dulu kan di tanah Jawa ini kan juga banyak sekte-sekte dari Siwasidanta. Terus di sekitar tempat tinggal Pak Damri katanya pernah ditemukan patung seperti ini. Itu di mana, Pak? Kalau Dewi Lanjarnya saya kurang Pak. Itu ada juga. Kalau yang seperti ini yang banyak ditemukan juga di Puncak Wilis. Puncak Wilis banyak arca di sana, cuman sudah rusak, sudah hilang. Tapi banyak yang seperti ini biasanya di puncak-puncak gunung. Ini hubungannya dengan Dewa Siwa apa, Pak? Ya, dengan Dewa Siwa ini saktinya, sakti atau istri kalau bahasa manusianya. Jadi sebenarnya itu adalah gambaran daripada kekuatan. Kekuatan Siwa itu ya saktinya Parwati, Uma ataupun Durga. Menurut Mangku Damri, arca Dewi Lanjar sebenarnya perwujudan dari Dewi Kali atau Dewi Durga menurut keyakinan agama Hindu. Sedangkan situs tempat ditemukan arca Dewi Lanjar adalah pertapaan Airlangga saat menyelamatkan diri dari serangan Haji Wurawari. Airlangga ditemani abdi kinasihnya Narotama di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Alasdawa. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.